Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki perbukitan, kehidupan mengalir dengan irama yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kampung ini, yang diberi nama Desa Cemerlang, terhampar dengan pemandangan alam yang memukau. Pepohonan hijau yang lebat menari tertiup angin sejuk, sementara sawah-sawah membentang luas, berkilau oleh sinar matahari pagi yang menyentuh permukaan air irigasi yang tenang. Di kejauhan, gunung-gunung yang menjulang tinggi seakan memeluk desa ini dengan kedamaian yang tak terganggu. Udara segar yang berbau tanah dan dedaunan menyelimuti desa ini setiap pagi, membuat siapa saja yang datang merasa betah dan damai. Kehidupan di Desa Cemerlang bergerak dalam ritme yang sederhana. Para warganya adalah petani, pedagang kecil, dan pengrajin, yang menghabiskan hari-hari mereka dengan penuh kerja keras dan ketulusan. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang mengeluh. Setiap pagi, para ibu rumah tangga akan menyambut pagi dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka, sementara para pria bekerja di sawah, merawat ladang, atau menjaga ternak. Di pusat kampung, terdapat sebuah pasar tradisional yang selalu ramai dengan tawa dan obrolan hangat antar warga. Di sini, setiap orang saling mengenal, berbagi cerita, dan saling membantu. Namun, di balik keramahan itu, ada rasa kebersamaan yang begitu kuat. Setiap tetangga merasa seperti keluarga sendiri. Jika ada yang sedang kesusahan, pasti ada yang datang menawarkan bantuan, tak peduli waktu atau keadaan. Mereka yang miskin tak pernah merasa terasing, karena ada tangan-tangan yang selalu siap menolong. Begitulah cara warga Desa Cemerlang menjaga tradisi mereka, dengan gotong royong dan saling percaya. Namun, seperti desa-desa lain yang kaya dengan cerita, di sini juga tersimpan rahasia-rahasia lama yang tak terungkap. Masyarakatnya yang begitu menjaga norma dan tradisi, tak banyak yang tahu bahwa ada sebuah pasar tua yang terlupakan, yang konon katanya memiliki kisah-kisah kelam yang hanya terdengar dari bibir orang-orang tua. Pasar yang hanya muncul saat malam gelap, yang menyimpan kekuatan yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Dan disinilah perjalanan hidup Bu Isti dan keluarganya dimulai. Jam 5 pagi, kampung masih sunyi, langit masih gelap. Hanya suara jangkrik dan kokok ayam yang terdengar di kejauhan. Namun di sebuah rumah sederhana di ujung gang sempit, lampu sudah menyala. Di sanalah Bu Isti, wanita berusia 40 tahun yang tak kenal lelah tengah sibuk menyiapkan dagangan sayurnya. Tangannya cekatan mengatur sayur di dalam gerobak dorong. Kangkung, kol, tomat, tahu, tempe, semua disusun rapi. Sambil bekerja, dia sesekali melirik ke dapur, memastikan air mendidih untuk merebus jagung manis yang akan dia jual sebagai tambahan. "Pak, aku berangkat duluan, ya," ucap Bu Isti sambil menyeka keringat dari keningnya. "Pak Bagas," suaminya hanya mengangguk pelan dari balik pintu kamar. Matanya masih berat. Dia tahu istrinya memang tak pernah lelah berjuang demi keluarga. Kampung yang lengang menjadi saksi perjuangan Bu Isti tiap hari. Dia dorong gerobaknya menyusuri gang, menyapa para ibu rumah tangga dengan senyuman ramah. Wajahnya memang tampak lelah, tapi ada semangat yang selalu terpancar dalam setiap langkahnya. Namun, hari-hari belakangan ini berbeda. Dagangan Bu Isti mulai tak laku seperti dulu. Para pelanggan yang biasanya setia kini lebih memilih membeli dari pedagang baru yang lebih muda dan segar, Bu Leni. Wanita berusia 30-an itu datang 2 bulan lalu langsung menarik perhatian warga dengan dagangan lengkap dan harga lebih murah. Tak hanya itu, Bu Leni juga dikenal pandai merayu pembeli. Setiap pagi terdengar suaranya riang menggoda para ibu yang lewat. Tak heran gerobaknya selalu dikerubungi pembeli. Bu Isti mulai merasa tertekan. Setiap hari dia pulang dengan banyak sisa sayur. Beberapa mulai membusuk dan dia harus membuangnya sambil menahan hati. Penghasilan yang menurun membuat dapur rumahnya makin sunyi. Sementara itu,
keadaan menantunya Budi makin memburuk. Sudah 2 minggu terbaring karena penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Obat yang dibeli di warung hanya meringankan sebentar. Untuk periksa ke rumah sakit mereka tak punya cukup uang. "Bu, maaf ya, Budi gak bisa bantu jagain warung," kata Budi suatu pagi dengan napas yang pendek. Bu Isti mengangguk dan mencoba tersenyum walau hatinya perih. Dia tahu anak ini sudah seperti anak kandungnya sendiri. Budi adalah suami dari anak perempuannya, Desi, yang kini mengurus rumah sambil merawat suami. Malam itu, Bu Isti duduk di teras rumah. Udara dingin menusuk tulang, tapi pikirannya lebih dingin lagi. Ia memandangi gerobak sayur kosong yang masih terparkir. Sudah 2 hari dia nyaris tak menjual apaun. "Kenapa ya Tuhan? Aku udah kerja keras tapi rasanya makin berat." Air matanya menetes pelan. Dalam diam ia merasa kalah. Ia ingin menyerah. Tapi wajah Desi dan cucu kecilnya melintas di pikiran. Ia tak boleh lemah. Ia harus mencari cara. Dan saat itulah sesuatu yang tak biasa terjadi. Seekor kucing hitam tiba-tiba melintas di depan rumahnya. Matanya tajam seolah menatap langsung ke dalam hati Bu Isti. Kucing itu diam sesaat lalu berjalan pelan ke arah jalan kecil menuju pasar lama. Pasar tua yang konon sudah lama tak dipakai karena dianggap angker. Entah kenapa hati Bu Isti tergelitik untuk mengikuti. Ia berdiri memakai selendang lalu menyusuri jalan gelap itu. Pasar lama itu benar-benar sunyi. Lapak-lapak tua tertutup debu dan jaring laba-laba. Namun di salah satu sudut tampak cahaya remang-remang dari lampu taplok. Di sana duduk seorang perempuan tua berkerudung hitam. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan di depannya ada nampan berisi bunga kemenyan dan tulang ayam hitam. Bu Isti terpaku. "Sudah lama saya tunggu kau, Isti," kata perempuan itu tiba-tiba seolah tahu siapa dia. Bu Isti terkejut. Mulutnya kaku, tak sempat bicara. Ia hanya bisa menatap. "Kalau kau ingin menang, kalau kau ingin daganganmu kembali laris dan cucumu makan tiap hari, datanglah lagi besok malam. Tapi bawa sesuatu darah dagingmu sendiri." Perempuan tua itu lalu tertawa pelan. Suaranya seperti teriakan yang ditahan dingin dan membuat bulu kuduk meremang. Kucing hitam tadi melompat ke pangkuannya dan tiba-tiba semuanya gelap. Bu Isti terbangun di depan rumah. Tak tahu bagaimana ia bisa kembali. Tapi satu hal yang pasti, ia belum gila dan ia belum bermimpi. Dan malam itu dunia Bu Isti mulai berubah. Pagi itu langit tampak cerah. Burung-burung berkicau seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Tapi bagi Bu Isti, dunia terasa lain. Sejak dia terbangun di depan rumahnya, ia tak bisa berhenti memikirkan perempuan tua misterius yang ditemuinya di pasar lama. "Sudah lama saya tunggu engkau, istri." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia ingin menganggapnya mimpi, tapi bau kemenyan dan rasa dingin di tubuhnya saat bangun pagi tadi terlalu nyata untuk diabaikan. Di dapur, Desi sedang menyuapi Budi yang duduk lemas bersandar di dinding. Wajah Budi pucat, tubuhnya makin kurus, napasnya pendek dan terdengar berat. Desi tampak berusaha tegar, tapi air matanya sering jatuh diam-diam. Bu Isti hanya bisa berdiri di ambang pintu, memandangi mereka. Dalam hatinya muncul sesuatu yang tak biasa. Suara pelan yang membisikkan, "Dia lemah, dia bisa menjadi kunci." Pikiran itu membuatnya merinding sendiri. Hari itu Bu Isti tetap berjualan seperti biasa. Ia berusaha mengusir pikiran buruk yang mengganggu. Tapi anehnya saat dia mulai mendorong gerobak keliling kampung, banyak orang tiba-tiba menyapanya lagi. "Bu Istri, saya beli kangkungnya yang segar itu, Bu. Tomatnya bagus-bagus sekarang ya." Dagangannya mulai laris, padahal ia belum melakukan apa-apa. Belum melakukan tumbal. Pulang ke rumah, Bu Isti merasa bingung. Apakah ini pertanda baik? Apakah perempuan itu hanya ingin menakutinya atau ini cuman angin lalu? Tapi malam harinya semuanya berubah. Tepat jam 12 malam, suara ketukan pelan terdengar dari depan rumah. Tok, tok, tok. Bu Isti terbangun. Dia berjalan pelan ke depan. Tak ada siapa-siapa. Hanya gerobak sayur yang tergoyang pelan. Padahal tak ada angin. Lalu terdengar suara lirih di telinganya. Satu langkah lagi,
Tinggal satu. Pilihlah. Dan tiba-tiba ia tahu. Ia tahu apa itu yang harus ia lakukan. Esoknya Bu Isti bangun lebih awal dari biasanya. Ia tak bicara banyak. Ia hanya menatap Budi yang sedang batuk-batuk di sudut ruangan. Saat Desi keluar rumah untuk beli kebutuhan, Bu Isti masuk ke kamar tempat Budi berbaring sendirian. "Bud, kamu nggak capek ya? Sakit terus?" tanya Bu Isti dengan suara datar. Budi tersenyum lemah. "Capek Bu, tapi saya mau sembuh. Saya mau kerja lagi. Bantuin Desi." Bu Isti menggigit bibirnya sendiri. Perasaan bersalah mulai tumbuh. Tapi suara itu muncul lagi. Dia siap. Dia ikhlas. Malam harinya, Bu Isti pergi lagi ke pasar lama. Kali ini ia membawa sehelai rambut Budi dan sepotong kain bekas yang sering dipakai menantunya. Perempuan tua itu sudah menunggu di tempat yang sama. "Kau siap?" tanya sang dukun tanpa basa-basi. Bu Isti mengangguk pelan. Tangannya gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. Dalam hati ia mencoba membenarkan Budi sudah sakit. Mungkin ini jalan terbaik. Perempuan itu mulai membakar kemenyan membacakan mantra dengan suara pelan namun menusuk. "Tumbalmu akan diambil 3 hari dari sekarang. Kau akan dapat untung besar. Tapi ingat, tiap tumbal ada gilirannya. Kau tak bisa mundur." Lalu suara tangisan bayi terdengar dari balik kegelapan pasar meskipun tak ada siapapun di sana. 3 hari kemudian tepat tengah malam, Budi kejang mendadak. Napasnya berhenti dalam sekejap. Wajahnya pucat membiru dengan mata melotot dan mulut sedikit terbuka. Seolah ingin berteriak tapi tak bisa. Desi menjerit histeris. Pak Bagas mencoba memompa dadanya. Tapi semuanya terlambat. Budi meninggal malam itu. Tetangga berdatangan. Banyak yang mengira Budi wafat karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Tak ada yang mencurigai apa-apa kecuali satu orang. Pak Bagas yang melihat bagaimana Bu Isti diam saja selama proses pemakaman tanpa setetes pun air mata. Dan yang paling aneh, 2 hari setelah kematian Budi, warung sayur Bu Isti mendadak penuh pembeli. Sayurannya seperti selalu segar. Dagangannya seolah punya daya tarik sendiri. Namun di malam hari, Bu Isti mulai diganggu. Langkah kaki menyeret, suara batuk pelan, dan kadang bisikan suara Budi. "Bu, kenapa saya?" Sudah seminggu sejak Budi meninggal, namun suasana rumah masih terasa dingin dan sunyi. Desi belum banyak bicara seperti kehilangan separuh jiwanya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Ia mencoba tetap merawat anaknya dan membantu Bu Isti di warung. Tapi semua terasa berat. Bu Isti di sisi lain justru tampak berbeda. Ia tampak lebih cerah. Warung sayurnya selalu ramai. Gerobaknya nyaris tak pernah pulang dengan sisa. Orang-orang mulai berkata, "Bu Isti sekarang kaya mendadak ya, rezekinya deras." Namun tak ada yang tahu bahwa di setiap senyumnya tersembunyi kegelisahan yang menakutkan. Malam itu, Bu Isti tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya gelisah. Ia merasa ada yang mengawasinya sejak matahari tenggelam. Suara-suara aneh mulai sering muncul dari dapur seperti langkah kaki kecil dan bisikan pelan. Saat malam menjelang tengah, ia terbangun. Dari sudut kamar terdengar suara batuk pelan, lirih, pendek, tapi sangat familiar. Bu Isti mendongak dengan mata membelalak. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kipas angin tua yang berputar perlahan dan jendela yang setengah terbuka. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia berdiri pelan mencoba menenangkan diri. "Itu cuma halusinasi, cuman pikiran sendiri," gumamnya. Namun saat ia membuka pintu kamar dan menoleh ke dapur, darahnya terasa berhenti mengalir. Di sana berdiri, sesosok tubuh kurus memakai kaos lusuh berwarna abu-abu. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. "Budi." Dia berdiri di sudut dapur. "Bu," kata sosok itu lirih. Suaranya parah dan terdengar berat. "Kenapa saya?" Bu Isti menjerit keras dan langsung menutup pintu kamar. Tubuhnya gemetar. Ia bersandar di pintu sambil menangis. "Maaf, Bud, Ibu nggak punya pilihan. Ibu cuma ingin kalian hidup layak." Namun, suara Budi masih terdengar meskipun pintu sudah tertutup rapat.
Saya belum selesai, Bu. Keesokan paginya, Bu Isti tampak linglung saat berjualan. Ia lupa memberi uang kembalian, salah menyebut harga, bahkan sempat menjatuhkan timbangan. Warga mulai heran. Mereka melihat perubahan drastis pada Bu Isti. Dagangannya memang laku, tapi wajahnya tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Pak Bagas diam-diam mengamati istrinya. Ia tahu ada yang tak beres. Ia mulai ingat bahwa dulu ia pernah mendengar tentang pesugihan jalan sesat dengan menukar kekayaan dengan nyawa orang dekat. Namun tak ingin menuduh. Ia hanya terus memperhatikan menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Malam kedua gangguan makin menjadi Bu Isti mencoba tidur lebih awal. Ia menutup pintu rapat menyiram garam di setiap sudut kamar seperti yang pernah dia dengar dari cerita orang-orang tua. Namun pukul 2 pagi gerobak sayurnya berderit sendiri di halaman. Seolah ada yang mendorongnya. Tok tok tok, pintu kamar diketuk. Suaranya pelan, tapi ritmenya konsisten. Tok tok tok, lalu terdengar suara tawa kecil. Tahu Desi, Bu Isti membuka pintu perlahan. Tapi bukan Desi yang ada di sana, melainkan Budi dengan mata kosong dan darah menetes dari mulutnya. Di belakangnya gerobak sayur tampak penuh. Bukan dengan sayur, melainkan bagian-bagian tubuh manusia. Tangan, kepala, kaki semua dalam kondisi membusuk. Bu, ini dagangan ibu hari ini, katanya dengan senyum miring. Bu, istri menjerit lalu pingsan di tempat. Pagi harinya dia ditemukan Desi di ruang tengah terbaring dan berkeringat dingin. Ibu, mimpi buruk? Tanya Desi lembut sambil mengompres kepalanya. Bu istri menatap anak perempuannya itu dengan pandangan nanar. Des, kamu jangan tinggalin ibu ya. Desi hanya mengangguk kecil tak paham maksud ibunya. Ia pikir ibunya sedang stres karena ditinggal Budi. Namun Bu Isti tahu ini baru permulaan pesugihan tak pernah memberi gratis. Dan kini setelah tumbal pertama diambil, giliran berikutnya tinggal menunggu waktu. Hari-hari setelah kematian Budi terasa seperti kabut yang tak kunjung hilang. Bu Isti masih berjualan. Dagangannya semakin laris. Banyak tetangga mulai memuji keberuntungannya. Rezeki Bu Isti deras banget sekarang. Sayurannya selalu segar, harganya pas, kayaknya benar-benar berkah, kata salah satu pelanggan tetap. Namun di balik senyum yang dilemparkan ke pelanggan, Bu Isti menyimpan rasa takut yang makin dalam. Mimpi buruk tak pernah absen. Sosok Budi terus menghantui. Kadang hanya dalam bayangan, kadang menampakkan diri di sudut rumah dan yang paling sering lewat suara. Bu, saya kedinginan. Kenapa saya? Bu? Suara itu muncul setiap malam. Bahkan kadang di siang bolong saat rumah sepi dan hanya suara kipas yang terdengar. Suara itu mendadak menyelip di antara desir angin. Pak Bagas mulai curiga. Dia perhatikan perubahan istrinya makin jelas. Bu Isti sering bicara sendiri. Matanya kosong dan kini sering melamun lama di dapur sambil memegang cobek batu yang tidak pernah dipakai lagi. Suatu malam saat Bu Isti tertidur di kursi ruang tamu, Pak Bagas membuka lemari kecil tempat istrinya menyimpan dagangan sisa dan peralatan jualan. Di sana ia menemukan kain kafan kecil yang sudah mengering dan dibungkus dengan benang merah. Ada bau anyir samar seperti darah yang sudah lama mengering. Bersamanya terselip satu foto usang Budi yang sudah dilipat tempat. Darah Pak Bagas mendidih. Ia segera menemui Ustadz Daud, seorang tokoh agama yang cukup disegani di kampung itu. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau ada orang yang tiba-tiba kaya tapi keluarganya kena musibah satu persatu dan dia simpan benda-benda aneh, apa itu artinya dia ikut pesugihan? Tanya Pak Bagas lirih. Menahan emosi, Ustadz Daud terdiam sejenak lalu menjawab, biasanya begitu, Pak. Pesugihan memang menawarkan kekayaan instan, tapi dengan harga yang mahal, tumbal. Biasanya darah daging sendiri kadang dimulai dari yang sakit lalu berlanjut ke yang lain. Kalau tidak dihentikan pelakunya bisa berakhir lebih buruk. Pak Bagas menunduk, tangan mengepal. Ia mulai yakin istrinya telah menukar nyawa Budi dengan uang. Malam harinya, Pak Bagas menunggu hingga rumah sepi. Desi sudah tertidur bersama anaknya dan Bu Isti duduk sendirian. Di dapur memandangi lilin yang menyala redup. Kenapa kamu Is?
Tanya Pak Bagas pelan duduk di samping istrinya. Bu Isti terkejut. Ia menyembunyikan sesuatu di balik piring, tapi terlambat. Pak Bagas sudah melihatnya. Kamu masih simpan ini? Tanya Pak Bagas, mengambil segumpal rambut yang diikat tali hitam dari bawah piring. Bu Isti gemetar. Aku cuma mau bantu keluarga kita. Kita miskin, Budi sakit, Desi kelaparan. Cucu kita butuh susu. Aku gak tahu harus bagaimana. Jadi kamu korbankan, Budi? Suara Pak Bagas mulai bergetar menahan marah. Bu Isti menangis. Aku gak tega, tapi malam itu aku gak bisa mundur. Aku udah bawa rambutnya dan semua terjadi begitu cepat. Pak Bagas menggeleng pelan. Kita bisa miskin, bisa lapar, tapi gak pantas kita jadi pembunuh. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari ruang tengah. Mereka berdua sontak menoleh tawa itu. Suara anak kecil. Pak Bagas bangkit dan berlari ke ruang tengah. Di sana tidak ada siapa-siapa, hanya mainan cucunya yang bergerak sendiri di lantai. Guling terguling seperti habis digunakan dan jendela terbuka padahal tadi tertutup rapat. Bu, saya kedinginan. Suara Budi kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan dekat. Suara itu seperti berasal dari bawah lantai. Bu Isti menjerit histeris dan menutup telinganya. Cukup, jangan ganggu aku lagi. Pak Bagas menarik istrinya dan memeluknya erat. Tapi tiba-tiba tubuh Bu Isti bergetar hebat dan matanya membalik putih. Ia berteriak keras lalu pingsan di pelukan suaminya. Pagi harinya Bu Isti terbangun dengan tubuh lemas. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Pandangannya kosong. Ia tidak lagi menjawab ketika diajak bicara. Sesekali tertawa sendiri lalu menangis tanpa sebab. Desi, ibu kamu kayak bukan ibu kamu lagi, kata Pak Bagas dengan suara berat. Desi hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi di matanya ibu yang ia kenal sudah mulai hilang. Bu Isti kini hanya duduk di teras setiap sore berbicara dengan kucing hitam yang tiba-tiba muncul dan tak pernah pergi. Ia menyebutnya teman dari pasar lama dan setiap malam ia tertawa sendiri, tawa yang makin lama makin mirip tawa orang yang kehilangan kewarasan. Sudah hampir 2 minggu sejak Budi meninggal, tapi bayangannya masih terus menghantui rumah kecil di ujung gang itu. Sejak malam ia kerasukan, Bu Isti tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya. Wajahnya pucat, matanya sayu, bibirnya sering bergumam sendiri entah kepada siapa. Pagi hari ia berjalan mengelilingi rumah tanpa tujuan. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis dan menyebut nama Budi berkali-kali. Ia bahkan mulai tidur di lantai dapur, memeluk cobek batu sambil bergumam. Saya belum siap, saya belum siap. Pak Bagas berusaha sekuat tenaga menjaga rumah tetap berjalan. Ia merawat cucunya, menemani Desi yang makin murung dan diam-diam menghubungi Ustaz Daud untuk mencari pertolongan. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini kutukan dan kutukan itu sedang menagih. Suatu malam ketika Desi tengah menidurkan anaknya, terdengar suara pintu belakang terbuka. Angin dingin langsung menyusup ke seluruh rumah. Pak Bagas yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Isti panggilnya, tapi tidak ada jawaban. Ia menyusul ke belakang dan menemukan Bu Isti duduk di tanah di samping sumur sambil memotong rambutnya sendiri. Dengan pisau dapur yang berkarat, ia mencukur rambutnya setengah kepala, dan bibirnya bergetar membaca sesuatu yang tak dimengerti. Apa yang kamu lakukan, Isti? Seru Pak Bagas panik. Bu Isti menoleh perlahan dan senyumnya dingin. Mereka datang lagi. Mereka minta yang kedua. Mereka bilang aku lambat dan mereka kasih 2 pilihan. Aku atau Desi. Pak Bagas langsung mendekat dan memeluk istrinya. Tapi tubuh Bu Isti terasa dingin seperti mayat. Sudah cukup, kita hentikan ini semua. Kita minta tolong Ustadz Daud. Kita bisa keluar dari ini. Bu Isti menggeleng lemah. Udah telat, aku udah berjanji. Aku gak bisa tarik janji itu. Keesokan harinya Desi mulai merasa ada yang aneh. Anaknya tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Dokter bilang ini hanya flu. Tapi Desi tahu ini bukan sakit biasa. Ia mulai bermimpi didatangi Budi yang menangis sambil berkata, "Jaga anakmu, Des. Jangan sampai dia yang jadi tumbal selanjutnya."
Des panik, dia mencoba bicara pada Bu Isti, tapi sang ibu hanya tertawa dan mengelus kepala. Cucunya sambil berkata, "Kamu anak pintar ya, yang sabar ya. Sebentar lagi nggak sakit lagi." Kok? Kalimat itu membuat Desi merinding. Malam itu Desi mengunci kamar, memeluk anaknya erat-erat dan menangis sambil berdoa. Ia sudah mulai paham. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan rumah ini. Beberapa hari kemudian, Ustadz Daud akhirnya datang bersama 2 orang. Ia membawa air doa dan beberapa kain putih yang telah dibacakan ayat-ayat suci. Pak Bagas sudah menceritakan semuanya. Ketika Ustadz masuk rumah, tubuh Bu Isti langsung kaku. Dia menatap Ustadz itu dengan tatapan kosong lalu tertawa keras. "Sudah terlambat, Ustadz. Dia sudah dijanjikan. Darah sudah tertumpah dan mereka tak akan pergi tanpa nyawa." Tubuh Bu Isti tiba-tiba menggeliat seperti ular. Lalu ia pingsan. Satu santri segera menuangkan air doa ke tubuh Bu Isti sambil membaca ayat-ayat. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Lalu keluar suara berat dari mulut Bu Isti. Bukan suaranya melainkan suara lelaki tua serak. "Isti sudah milik kami. Tumbal belum lunas. Jika kau ganggu kau ikut masuk." Ustaz Daud tak gentar. Ia terus membaca ayat suci dengan keras. Setelah hampir 1 jam penuh, suara itu perlahan melemah dan akhirnya Bu Isti terkulai lemas, tertidur seperti orang koma. Saat ia terbangun keesokan harinya, Bu Isti tidak bicara. Ia hanya menatap langit-langit. Matanya kosong. Ia seperti kehilangan seluruh ingatannya, tak mengenal siapun. Bahkan saat Desi memeluknya, ia hanya terdiam meneteskan air mata pelan-pelan. Pak Bagas menatap istrinya dengan pilu. "Kamu sudah jadi tumbal sebelum mereka sempat ambil Desi." Sejak hari itu, Bu hanya bisa duduk diam di kursi rotan tua di teras. Rambutnya tidak pernah tumbuh lagi. Matanya selalu menatap jauh ke depan ke arah yang tak bisa dilihat. Desi dan anaknya akhirnya pindah ke rumah orang tuanya jauh dari kampung itu. Pak Bagas tetap tinggal menjaga Bu Isti yang kini sudah seperti benda mati dengan tubuh bernyawa. Setiap malam angin masih berhembus kencang dari arah sumur dan suara Budi kadang masih terdengar di tengah malam. "Bu, saya kedinginan." Sudah 1 bulan berlalu sejak Bu Isti kehilangan kesadaran jiwanya. Meski tubuhnya masih hidup, pikirannya seperti tersesat di dunia yang tidak bisa dijangkau oleh siapun. Ia hanya duduk diam di kursi reot depan rumah, menatap kosong ke arah jalan setapak seakan sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Sementara itu, Desi dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya jauh dari kampung. Ia masih dihantui trauma atas kematian Budi dan kegilaan ibunya. Tapi setiap malam suara itu tetap datang. Suara Budi dalam mimpinya. "Kamu belum tahu semuanya." Pesan itu membuat Desi mulai curiga. Ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pesugihan yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Suatu pagi, Pak Bagas membersihkan gudang belakang rumah. Saat mengangkat peti kayu tua yang sudah berdebu, ia menemukan 1 kotak besi kecil terkunci dengan tali rafia dan dipaku dengan paku besar. Di atas kotak itu tertulis dengan spidol merah, "Jangan dibuka jika tidak siap melihat kebenaran." Dengan tangan gemetar, ia membuka pakunya satu persatu. Di dalam kotak itu terdapat beberapa kertas tua berwarna kecoklatan berisi tulisan tangan Bu Isti. Tulisan itu seperti buku harian mulai dari curhat tentang persaingan dengan Bu Leni, rasa tertekan karena kemiskinan hingga akhirnya catatan tentang pasar pesugihan. "Aku mendapat alamat itu dari seseorang di pasar lama namanya Pak Dirman. Dia bilang ada tempat di luar desa pedagang datang jika ingin rezeki yang cepat. Aku pergi malam hari. Pasar itu tidak ada di siang hari, hanya buka malam Jumat Kliwon. Mereka menyebutnya Pasar Gelap Sendang Tirta. Di sana tak ada suara manusia, semua seperti bayangan. Aku disuruh membawa foto keluarga segumpal rambut dan darah dari orang yang dekat. Setelah memberikan semuanya, aku diberi koin hitam. Kata mereka, selama aku terus menjual barang dari pasar itu, uang akan terus datang. Tapi jika berhenti, tumbal akan datang dari dalam rumah sendiri." Pak Bagas membaca semua itu dengan napas tercekat. Ia akhirnya sadar, Bu Isti bukan satu-satunya.
Jika pasar itu ada, artinya orang lain juga bisa saja ikut. Mungkin Bu Leni. Kecurigaan Pak Bagas bukan tanpa alasan. Sejak Bu Isti sakit, warung sayur Bu Leni mendadak meledak laris. Lebih ramai dari biasanya. Harga lebih murah, dagangan lebih segar. Dan anehnya Bu Leni selalu tampak segar dan berseri. Padahal dulu dagangannya biasa saja, bahkan sempat hampir gulung tikar. Suatu malam, Pak Bagas memutuskan menyelidiki. Ia pura-pura tertidur. Lalu sekitar pukul 2 dini hari, ia keluar rumah diam-diam. Ia tahu arah rumah Bu Leni. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat gerobak sayur bergerak sendiri keluar dari garasi Bu Leni. Gerobak itu didorong oleh bayangan hitam, sosok tinggi besar tanpa wajah. Pak Bagas mengikuti dari jauh hingga sampai di jalanan kecil dekat sawah yang jarang dilewati. Ternyata gerobak itu menuju pasar lama. Pasar tua yang sudah tutup puluhan tahun lalu karena kebakaran. Tapi malam itu, pasar itu penuh cahaya merah temaram dan banyak gerobak lain berkumpul. Mereka tidak bersuara, hanya bayangan-bayangan. Saling berdagang dalam diam. Jantung Pak Bagas berdegup kencang. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri pasar gelap Sendang Tirta benar-benar ada. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba salah satu bayangan menoleh dan berlari mengejarnya. Pak Bagas berlari sekencang mungkin hampir terpeleset di sawah, hingga akhirnya berhasil masuk ke halaman rumah dan mengunci pintu. Nafasnya terengah-engah. Paginya ia demam tinggi selama 2 hari. Saat ia sembuh, Pak Bagas memanggil Ustadz Daud lagi. Dia menceritakan apa yang ia lihat. Ustadz terdiam cukup lama lalu berkata dengan nada berat, "Pak Bagas, kalau pasar itu memang nyata, maka kita harus segera menutupnya. Tapi itu tidak bisa hanya dengan doa biasa. Kita harus tahu siapa penjaganya dan siapa saja yang masih terikat perjanjian dengan tempat itu." Pak Bagas mengangguk. "Bu Leni, saya yakin dia juga ikut." Sementara itu, Bu Isti di kursi tuanya tiba-tiba menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, tapi mulutnya hanya bergetar. Lalu ia berkata pelan seperti mimpi, "Mereka gak puas. Mereka minta lebih dan mereka gak mau ditinggal sendiri." Dan malam itu dari arah pasar tua yang sudah lama mati terdengar lonceng kecil berdenting kali. Itu adalah pertanda pasar akan buka kembali. Dan kali ini tumbalnya bukan hanya satu. Malam itu udara di sekitar rumah Pak Bagas terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam yang berhembus membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tetapi di baliknya ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding seperti suara bisikan yang tak bisa dipahami datang dari hati. Pak Bagas tahu malam ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri semua. Semua yang telah dimulai oleh Bu Istri. Semua yang telah membuat hidup mereka terjerat dalam dunia yang tak seharusnya mereka masuki. Ia memandang Bu Isti yang terkulai lemah di kursi. Wajahnya kosong seolah tak lagi mengenali siapun. Tak ada harapan di mata itu. Hanya kehampaan yang menunggu untuk dilanjutkan. Sebagai suami, Pak Bagas tak mampu membiarkan ini terus berlanjut. Ia harus melangkah lebih jauh. Pagi itu, Pak Bagas mengunjungi Ustadz Daud untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Ustadz Daud mengangguk penuh pengertian. Wajahnya serius. "Kita harus mengakhiri ini, Pak Bagas. Jangan biarkan mereka terus menguasai keluarga Anda. Pasar itu adalah tempat yang sangat kuat dan mereka yang sudah terikat tidak mudah melepaskan. Coba diri. Jika kita tidak segera bertindak mungkin akan terlambat." Pak Bagas mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan?" "Ustadz, bawa Bu Isti dan kita akan ke tempat itu. Kalau Bu Leni sudah terlibat, kita perlu menghadapi mereka semua. Tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan kekuatan yang lebih besar. Namun ingat, kita harus siap menerima konsekuensinya," jawab Ustadz Daud dengan suara yang penuh kewaspadaan. Malam itu, Pak Bagas membawa Bu Isti keluar rumah meskipun tubuhnya lemah dan matanya kosong. Ia berjalan di samping Ustadz Daud yang memegang kitab doa dengan langkah tegap. Meski hatinya penuh kecemasan, mereka menuju jalan yang sama. Dengan yang Pak Bagas tempuh sebelumnya menuju pasar gelap Sendang Tirta. Malam semakin larut dan udara semakin berat. Semakin dekat mereka ke tempat itu, semakin aneh rasanya.
seperti ada yang mengamati dari balik setiap pohon, setiap sudut gelap. Saat mereka sampai di tepi sawah, Pak Bagas melihat gerobak-gerobak lain sudah mulai bergerak. Bayangan-bayangan hitam mulai terlihat bergerak tanpa suara, memasuki pasar yang tampaknya muncul begitu saja dari kegelapan malam. Pasar itu lebih besar daripada yang Pak Bagas bayangkan. Ada banyak gerobak, tenda-tenda hitam, dan cahaya yang redup dari lentera kuno. Di tengah pasar ada sebuah bangunan besar tampak seperti altar yang terbuat dari batu hitam yang berkilau. Di atas altar itu terdapat sebuah patung manusia. Namun, wajahnya terlihat seperti bercampur dengan berbagai bentuk binatang. Sosok yang menyeramkan dengan mata merah menyala. Pak Bagas menggenggam erat tangan Bu Isti yang hanya berjalan tanpa mengeluarkan suara. Ustaz Daud di depannya terus membaca doa, berusaha melindungi mereka dari kemungkinan yang lebih buruk. "Tunggu di sini," kata Ustaz Daud sambil melangkah maju menuju altar. "Aku akan menghadapi penjaga pasar itu, Pak." Bagas menunggu dengan gugup. Matanya tak lepas dari bayangan yang bergerak di sekitar mereka. Suasana di pasar semakin terasa mencekam dan tiba-tiba bayangan Bu Leni muncul dari balik tenda. Wajahnya tak lagi ramah. Kali ini ada sesuatu yang sangat gelap di dalam matanya. "Bu Bagas, Pak Bagas." Suara Bu Leni terdengar rendah seperti bisikan yang mengandung ancaman. "Kenapa kalian datang ke sini? Kalau kalian sudah tahu, lebih baik tinggalkan ini semua. Ini bukan dunia kalian lagi." Pak Bagas menatapnya dengan penuh kebencian. "Kalian semua sudah menghancurkan hidup kami, istri saya, anak saya bukan mainan. Saya akan menghentikan ini." Bu Leni tersenyum miris. "Kalian tidak bisa berhenti. Sudah terlambat. Kami sudah berjanji pada mereka. Kami terikat pada perjanjian darah." Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari arah altar. Makhluk besar muncul dari balik bayangan. Itu adalah sosok yang lebih menyeramkan dari yang Pak Bagas bayangkan. Seperti si manusia. Namun tubuhnya dipenuhi kulit yang mengeriput dengan sayap kelelawar besar dan mata yang memancarkan api. Itu adalah penjaga pasar yang tidak pernah tampak di siang hari tetapi sangat nyata di malam seperti ini. "Kalian yang datang mengganggu kami siap-siap menerima hukuman." Makhluk itu mendekat. Tetapi Ustaz Daud tiba-tiba berdiri di depan altar memegang kitab doa dengan tangan yang gemetar tapi penuh tekad. "Kami tidak takut pada kalian. Kami datang dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan iman kami bisa mengalahkan kalian." Teriak Ustadz Daud sambil membaca doa dengan keras. Langit tiba-tiba berubah gelap dan suara menggelegar terdengar di udara seperti ada guntur yang menggelegar. Angin bertiup sangat kencang dan api di lentera-lentera mulai padam. Penjaga pasar itu menjerit keras, tubuhnya terbakar dan mengeluarkan asap hitam. Pak Bagas menggenggam tangan Bu Isti erat-erat berdoa dalam hati agar ini semua segera berakhir. Sementara itu, Bu Leni mundur. Matanya penuh ketakutan. "Aku tidak tahu. Aku tak bisa keluar dari sini," katanya. Suara para tiba-tiba makhluk itu runtuh. Tubuhnya hancur berkeping-keping lalu hilang menjadi abu hitam. Pasar itu pun mulai menghilang kembali ke dalam kegelapan yang pekat. Keesokan harinya, Pak Bagas dan Bu Isti kembali ke rumah. Bu Isti tidak lagi terjaga dalam kegilaan. Wajahnya sedikit lebih hidup, matanya sedikit lebih jelas. Namun ada sesuatu yang hilang dirinya. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pasar gelap, sendang Tirta sudah lenyap. Tetapi bayangannya tetap mengerikan dalam ingatan mereka. Dan meskipun Pak Bagas berhasil menyelamatkan keluarganya dari kutukan itu, ia tahu bahwa pasar itu mungkin tidak benar-benar hilang. Mungkin ia hanya menunggu kesempatan untuk kembali mencari korban berikutnya. Dan di balik itu semua, Pak Bagas merasa ada kekuatan gelap yang akan terus menghantui mereka. Setelah pasar gelap sedang Tirta lenyap, kehidupan di rumah Pak Bagas mulai berangsur normal. Bu Isti meskipun tak sepenuhnya pulih, setidaknya tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Ia duduk di kursi rotannya memandangi anak-anak yang bermain di halaman dan sesekali tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata. Sesekali Pak Bagas melihat matanya tampak jauh, seolah sedang mengingat sesuatu yang terlupakan. Namun, di balik ketenangan yang tampak, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Pak Bagas. Pasar itu,
Pasar gelap meskipun sudah hilang di malam itu tetap terngiang dalam pikirannya. Keadaan yang penuh dengan bisikan dan bayang-bayang gelap itu seolah masih mengikuti mereka. Bersembunyi di balik kabut pagi atau suara angin yang berdesir. Setiap malam meskipun sudah hampir 2 bulan berlalu, Pak Bagas merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Pintu-pintu rumah terkadang berbunyi aneh seperti ada yang mengetuk. Meski tak ada siapapun di luar. Di beberapa malam, ia mendengar langkah kaki di lantai atas rumah kosong. Meskipun rumah mereka hanya terdiri dari 1 lantai, Desi pun, meskipun tinggal jauh di rumah orang tuanya, kadang-kadang mengirim pesan cemas. Ia merasa ada yang aneh dengan keadaan mereka. Ada yang terus memantau seperti ada yang tak pernah pergi. Pada suatu malam ketika bulan tampak purnama, Pak Bagas duduk termenung di beranda. Angin malam menggoyangkan daun-daun di pohon jambu dekat rumah. Dan suasana yang seharusnya tenang itu justru membuatnya cemas. Gerobak sayur yang dulu selalu ada di luar rumah tiba-tiba terasa kosong. Ia baru menyadari betapa kesepian rasanya tanpa pasar yang dulu membawa mereka dalam pusaran kejahatan. Tak lama kemudian ia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu datang mendekat pelan. Namun pasti, Pak Bagas berdiri dan melangkah ke depan pintu mengintip dari celah jendela. Di sana di luar rumah berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam yang panjang. Wajahnya tertutup dengan tudung. Tapi Pak Bagas bisa melihat sepasang mata yang berkilat. Penjaga gelap yang pernah ia lihat. Pak Dirman, pikirnya. Pak Bagas langsung membuka pintu dan keluar dengan hati berdebar. Pak Dirman, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua itu tidak menjawab. Hanya tersenyum lebar. Senyum yang mengerikan. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang sudah kamu ambil dariku, katanya dengan suara serak. Pasar itu bukan hanya untuk tempat yang kami miliki dan kamu sudah menghancurkannya. Pak Bagas merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Aku tidak menghancurkannya. Kami hanya berusaha menyelamatkan diri kami. Kami sudah menutupnya. Pria tua itu tertawa pelan. Kalian bisa mencoba menutupnya. Tapi apa yang telah dimulai tidak bisa dihentikan dengan mudah. Pasar gelap bukan hanya sebuah tempat, Pak Bagas. Itu suatu kekuatan dan kekuatan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Tiba-tiba suasana sekitar mereka berubah. Angin bertiup kencang. Dan langit di atas rumah Pak Bagas berubah menjadi gelap seperti ada awan hitam besar yang menutupi bulan. Bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka. Bergerak cepat dan mengelilingi rumah seperti makhluk yang tak tampak. Pak Bagas merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah merayap perlahan. Jangan takut. Suara Bu Isti terdengar dari dalam rumah. Mereka tidak akan pernah pergi. Mereka akan terus datang. Datang sampai semuanya terbayar. Pak Bagas menoleh dan melihat Bu Isti berdiri di ambang pintu. Matanya kosong. Namun ada kesedihan yang dalam. Isti, jangan biarkan mereka lagi. Tolong Isti. Hentikan ini. Bu Isti berjalan perlahan ke arah Pak Bagas. Langkahnya tidak tegap, tapi matanya menatap dengan kekosongan yang luar biasa. Aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha, tapi mereka sudah menungguku. Mereka bilang mereka ingin aku kembali. Pak Bagas terperanjat. Kembali? Apa maksudmu Isti? Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa kembali ke mereka. Tapi sebelum Pak Bagas bisa mengatakan lebih banyak, Pak Dirman melangkah maju dan menepuk bahu Bu. Kalian tidak mengerti bukan? Dia sudah terikat pada kami dan kalian Pak Bagas tidak akan bisa menahannya karena yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan. Pak Bagas merasa seolah bumi berguncang. Angin semakin kencang dan makhluk bayangan itu mulai mendekat menyeruak dari celah-celah di tanah. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti suara ribuan orang berbisik dalam kegelapan. Apa yang mereka inginkan, Pak Dirman? Tanya Pak Bagas. Suaranya mulai gemetar. Apa yang mereka minta lagi? Pak Dirman tersenyum. Mereka ingin jiwa. Mereka ingin jiwa dari orang yang terikat. Dan saat semuanya sudah dikumpulkan, mereka akan membangun pasar mereka lagi, lebih besar, lebih kuat, dan akan terus berlanjut dan kalian akan menjadi bagian dari itu. Tiba-tiba Bu Isti mengangkat tangannya dan sekejap seluruh tubuhnya mulai bergetar. Suara tawa mengerikan terdengar dari mulutnya, suara yang bukan suara Bu Isti.
seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Mereka bilang aku harus kembali untuk melunasi semuanya, katanya dengan suara yang bukan miliknya, suara yang dan berat. Pak Bagas berlari ke arah Bu Isti, tetapi saat tangannya menyentuh tubuhnya, sebuah arus energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuh Bu Isti membuatnya terhuyung mundur. Makhluk-makhluk bayangan mulai mengerumuni mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Saat itu suara doa Ustadz Daud terdengar keras bergema di sekitar rumah. Ustadz Daud telah tiba dengan kitab doa di tangan. Ia menghadap ke arah Pak Bagas dan Bu Isti membaca doa-doa yang menentang kekuatan gelap itu. Dengan izin Allah aku mengusir kalian dari tempat ini, teriak Ustadz Daud. Angin tiba-tiba berubah arah. Bayangan-bayangan itu mulai mundur terbakar oleh cahaya doa yang terpancar dari kitab Ustadz Daud. Pak Dirman menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai tercerai-berai berubah menjadi debu hitam yang terbawa angin. Namun saat semuanya tampak hampir selesai, sebuah suara keras menggema dari dalam tanah. Ini belum selesai. Pak Bagas, pasar akan kembali. Kalian hanya menunda takdir. Suara itu menghilang seiring dengan hilangnya bayangan-bayangan dan malam pun kembali tenang. Tetapi Pak Bagas tahu bahwa pasar itu belum benar-benar pergi. Pasar itu akan kembali suatu saat nanti lebih besar dan lebih kuat. Namun untuk sekarang mereka berhasil bertahan. Malam itu Pak Bagas dan Bu Isti merasa seolah dunia mereka berubah selamanya. Pasca kejadian di pasar gelap, meskipun mereka berhasil mengusir kekuatan gelap itu, hati Pak Bagas tak bisa sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Sebuah rasa takut yang tak bisa dihindari. Sebuah perasaan tak terucapkan yang seolah berkata bahwa mereka hanya sementara terbebas. Keadaan Bu Isti mulai membaik setelah pertemuan dengan Ustadz Daud. Matanya kembali lebih hidup. Dan meskipun masih ada bekas-bekas dari kegelapan yang pernah menguasainya, ia terlihat lebih stabil. Tetapi di balik segala perubahan itu, ada rasa cemas yang terus menghantui Pak Bagas. Ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang akan datang kembali untuk menuntut harga yang lebih mahal. Malam itu, Pak Bagas memutuskan untuk melangkah lebih jauh untuk benar-benar mengakhiri segala sesuatu yang terjadi untuk mencari tahu apa yang masih terikat pada mereka. Tanpa memberitahukan siapapun, ia memutuskan untuk pergi ke hutan Sendang Tirta, tempat yang konon menjadi awal mula pasar gelap. Ia merasa jika ia tidak pergi ke sana, rasa cemas ini tidak akan pernah hilang. Bu Isti menatapnya dengan pandangan kosong saat Pak Bagas berbicara tentang niatnya. "Kamu tidak perlu ke sana," kata Bu Isti dengan suara yang serak. "Mereka tidak akan pernah melepaskan kita begitu saja." Pak Bagas menggenggam tangannya memberikan senyuman yang penuh harapan. "Aku harus mengakhiri semuanya. Istri kita sudah cukup menderita. Aku tidak akan biarkan mereka menguasai kita lagi." Dengan langkah berat, Pak Bagas meninggalkan rumah. Ia menyusuri jalan yang semakin gelap menuju hutan yang semakin menakutkan. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa berat seperti ada yang mengikutinya. Setiap suara angin yang berbisik di pepohonan membuat kulitnya merinding. Sesuatu terasa sangat salah. Namun ia tidak bisa berhenti. Kegelapan itu memanggilnya, menariknya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, udara semakin dingin dan semakin sesak. Pak Bagas merasakan beban di dadanya seperti ada yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba di antara pepohonan yang gelap, ia melihat sebuah cahaya kecil yang berpendar. Cahaya itu seperti menariknya, memandu langkahnya. Ia mengikuti cahaya itu hingga ia sampai di sebuah taman yang terlupakan. Tempat yang penuh dengan patung-patung tua dan batu-batu besar yang terletak acak-acakan. Di tengah taman itu ada sebuah sumur besar yang mengeluarkan cahaya aneh. Seolah-olah dunia bawah tanah sedang bergemuruh di dalamnya. Pak Bagas berhenti sejenak. Hatinya mulai berdetak kencang. Pasar gelap tempat yang dulu ia coba hindari kini berada di hadapannya. Di dalam sumur itu, ia bisa melihat bayangannya sendiri. Namun, wajahnya tidak tampak seperti dirinya. Wajah itu gelap, penuh dengan kekosongan, seolah mengingatkan Pak Bagas akan perjanjian yang tak pernah bisa dilupakan. Pak Bagas merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa sadar, ia mulai melangkah ke arah sumur itu. Semakin dekat,
semakin larut dalam cahaya aneh yang keluar dari dalam sumur. Bayangan di dalam sumur itu tersenyum lebar, mengerikan dan semakin nyata seiring dengan langkah Pak Bagas. Tiba-tiba suara tawa yang mengerikan terdengar di sekitar taman. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk hitam muncul satu persatu. Mereka melangkah mendekat dengan mata yang berkilat merah, menatap Pak Bagas dengan penuh kebencian. Pak Dirman, sosok yang dulu menghantui mereka muncul dari tengah bayang-bayang. Akhirnya kamu datang juga, Pak Bagas, kata Pak Dirman dengan senyum yang lebar. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Kamu pikir kamu bisa menghindari kami? Begitu saja? Pak Bagas berusaha mundur, namun tubuhnya terasa seperti terkunci. Tidak, aku sudah mengakhiri semuanya. Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai hidup kami lagi. Pak Dirman tertawa keras dan dengan sekejap seluruh taman itu dipenuhi dengan suara keras yang memekakan telinga. Makhluk-makhluk itu bergerak lebih cepat mengepung Pak Bagas. Kami tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari Pak Dirman, tetapi dari Bu Isti yang muncul dari balik bayangan. Wajah Bu Isti terlihat berbeda, penuh dengan keriput-keriput hitam yang muncul seolah-olah ia telah terperangkap dalam waktu yang sangat lama. Pak Bagas menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Isti, tidak. Apa yang terjadi padamu? Suaranya bergetar. Semakin merasa terjebak dalam perangkap kegelapan ini. Bu hanya tersenyum lemah. Aku sudah terikat di sini. Aku sudah berjanji kepada mereka. Dan aku harus membayar harga itu. Pak Bagas merasakan air matanya hampir tumpah. Tidak, istri. Aku tidak akan biarkan kamu menjadi bagian dari mereka lagi. Ia berlari mendekati Bu Isti, mencoba menariknya keluar dari cengkeraman kegelapan. Namun seketika tubuh Bu Isti berubah menjadi bayangan hitam yang menyelubungi mengelilinginya dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah Pak Bagasakan. Sudah terlambat, katanya dengan suara yang serak. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Semua ini sudah ditentukan. Tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Sumur besar itu menyemburkan cahaya merah dan makhluk-makhluk gelap itu mulai bergerak lebih cepat, mengurung mereka di dalam kegelapan yang semakin pekat. Pak Bagas merasa tubuhnya semakin lemah, tak bisa bergerak, seolah-olah sesuatu menarik jiwanya. Dengan satu teriakan terakhir, Pak Bagas merasakan tubuhnya terjatuh ke dalam sumur yang dalam, terhisap ke dalam kegelapan. Wajah Bu Isti muncul untuk sesaat senyum penuh penderitaan di bibirnya. Sebelum tubuhnya hilang dalam bayang-bayang, semua menjadi gelap. Keesokan harinya, para penduduk desa menemukan sebuah gerobak sayur yang tergeletak di pinggir hutan kosong dan terabaikan. Tidak ada jejak Pak Bagas atau Bu Isti. Mereka hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana pergi. Hanya suara bisikan angin yang terdengar di malam hari seperti mengingatkan bahwa pasar gelap tidak benar-benar hilang. Itu menunggu untuk kembali dengan korban-korbannya yang sudah terperangkap dalam perjanjian yang tak terhapuskan. Itulah kisah pesugihan malam ini. Ingatlah, di balik kekayaan instan ada janji yang tak bisa dibatalkan. Dan ketika waktunya tiba, siapapun bisa jadi tumbal berikutnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.